Shalom, saya Gilmone, jadi Lukman Mone, NIM 23130041. Saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara membuat website dan bagaimana cara hosting website tersebut agar bisa dilihat oleh publik. Jadi saya akan membuat sebuah website untuk komunitas orangutan, lestari orangutan. Dan untuk membuat website tersebut, pertama-tama kita harus membuat database-nya. Database-nya itu kita bisa akses dengan menginstal pertama-tama XAMPP-nya. Kemudian kita buka di localhost phpMyAdmin untuk localhost-nya. Jadi di sini kita beri nama database-nya. Mungkin saya beri nama orangutan saja biar gampang. Nah, pertama-tama tentunya di sebuah komunitas itu ada profil dari komunitas tersebut. Jadi kita harus buat tabel profil untuk mengisi nanti profil dari website kita, dari komunitas kita. Itu kolomnya tadi saya beri 9. Oke. Pertama-tama, kolom pertama ada ID profil. Kemudian kedua ada nama komunitas. Ketiga ada alamat. Kemudian nomor telepon. Kemudian email. Kemudian ada visi misi, ada misi, ada tujuannya, dan ada deskripsi. Jadi deskripsi ini yang akan mendeskripsikan apa sih komunitas tersebut atau komunitas ini. Nah, di ID profile type-nya itu integer. Kemudian untuk ID profil ini dia adalah primary key, jadi harus kita centangkan auto increment-nya supaya nanti ID profil itu secara otomatis terisi. Kemudian ada nama komunitas. Nama komunitas ini kan dia bersifat teks, huruf. Jadi kita pakai type-nya itu teks. Alamat juga teks, telepon juga teks, email juga teks, visi misi juga teks, tujuan dan deskripsi juga teks. Jadi semuanya teks kecuali ID profil. Dan ID profil ini harus ada auto increment. Kemudian kita save di bagian sini. Nah, satu tabel sudah jadi. Sekarang kita buat satu tabel baru, namanya itu tabel anggota. Jadi untuk anggota komunitas-komunitas, anggota dari komunitas ini kita harus buat satu tabel khusus, di mana nama tabelnya itu tabel anggota. Anggota ya, mungkin kita buat 9 lagi. Oke, seperti biasa pertama-tama harus ada ID anggota, kemudian ada nama dari anggotanya. Setelah nama ada alamat dari anggota, kemudian telepon, nomor telepon anggota, jenis kelamin anggota. Setelah itu ada ID jabatan. Nah, ID jabatan ini nanti fungsinya sebagai foreign key. Untuk nantinya kita akan buat tabel jabatan
untuk mengidentifikasikan jabatan dari anggota per anggota. Kemudian yang terakhir mungkin password, ya, password anggotanya. Kita save. Oh, sebentar, sepertinya saya lupakan untuk Oke, kita di bagian sini ini harusnya auto increment. Nama ini teks karena pakai huruf, terus ini juga teks, nomor telepon juga kita pakai teks saja. Jenis kelamin, nah jenis kelamin ini kita pakai char. Kemudian ID jabatannya kita pakai int, sudah benar atau passwordnya kita pakai teks juga. Oke, int teks. Oke, save. Nah, sudah ada dua tabel. Kita buat satu tabel baru. Nama tabelnya itu untuk tabel buku tamu. Tabel ini fungsinya untuk misalnya ada tamu yang mengakses website kita, itu dia bisa melihat dan memberi saran pada komunitas kita. Oke, pertama-tama ID buku tamu, kemudian nama tamunya, kayaknya ini ID buku tamu, nama tamunya, kemudian tanggal, jadi nanti dia tanggal berapa dia memberikan komentar atau sarannya, kemudian isi komentarnya. Oke, ID-nya seperti biasa harus pakai auto increment, di bagian ini AI. Nama tamunya kita ganti pakai teks. Nah, tanggal ini kita pakai timestamp supaya dia auto terisi ketika tamunya mengirimkan komentar atau saran. Komentarnya kita beri teks. Nah, kenapa kita beri teks bukan varchar atau char? Karena varchar atau char itu kita harus tentukan besarnya berapa. Nah, sedangkan komentar itu kita tidak bisa tahu berapa banyak yang mau dimasukkan oleh tamu-tamu atau berapa banyak yang harus dimasukkan. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa besar sehingga kita menggunakan teks. Kalau pakai varchar kita harus menentukan ini komentar ini harus hurufnya itu berapa. Kalau misalnya kita 11, maka dia hanya bisa menginput 11 huruf saja, jadi kurang, makanya kita pakai teks. Kita save, dan kita lupa, saya lupa untuk email. Jadi harusnya ada email dari tamu. Email dari tamu, oke, email, komentar, tanggal, nama tamu, buku tamu, ID buku tamu. Nah, selanjutnya tadi kan di anggota ada ID jabatan, tapi kan belum ada tabel jabatannya. Jadi kita buat tabel jabatan, ID jabatan, kemudian nama jabatan. Setelah nama jabatan, sepertinya itu saja yang kita perlukan. ID jabatan, nama jabatan, ini auto increment seperti yang sudah dijelaskan. Ini harus pakai teks.
Oke, sudah ada anggota, buku tamu, jabatan, dan profil. Mungkin kita harus tambahkan tabel kegiatan agar nanti kegiatan-kegiatan bisa kita isi di sini. Kegiatan, kemudian tanggal kegiatannya kapan, lokasinya, dan judul kegiatannya. Judul kegiatan, kemudian kurang satu, deskripsi kegiatannya. Oke, teks. Nah, ini kita pakai date agar kita menentukan sendiri kapan kegiatan itu dilakukan atau dilaksanakan. Kalau kita pakai timestamp, maka dia akan simpan secara otomatis sesuai dengan kapan kita menyimpan data tersebut. Ini auto increment. Oke. Oke, semuanya sudah siap. Mungkin kita langsung mengisi database ini agar nantinya ketika membuat website kita tinggal memanggil saja tanpa harus mengisi lagi. Mungkin mulai dari profilnya. Nah, untuk mengisi database kita pergi ke insert. Nah, di sini tinggal kita isi. ID profilnya tidak perlu isi karena dia akan terisi secara otomatis. Nama komunitasnya kita Lestari Orang. Alamatnya kita beri orang saja. Kemudian nomor teleponnya mungkin kita 530 098. Emailnya kita beri Lestari kemudian visinya itu kita beri, visinya sudah saya siapkan, jadi tinggal saya copy saja. Misinya juga sudah saya siapkan semua. Tujuannya juga sudah, semuanya sudah saya siapkan supaya kerjanya lebih cepat. Kan kalau sambil rekam HP saya tidak cukup. Semuanya sudah terisi, kita langsung go. Sebentar, cek ulang. Oke. Go-nya di sini. Nah, ini sudah terisi, sudah tersimpan nama komunitas, alamat, telepon, email, visi misi, tujuan, deskripsi. Sekarang di bagian anggota kita insert, namanya mungkin kita beri nama terus alamat, nomor yang berbagi, teleponnya itu 08134567. Oke, jenis kelaminnya kita kan carnya tadi itu kita tentukannya cuma satu. Nah, jadi untuk car kita pakai L untuk laki-laki. Nanti kita buat query-nya untuk menunjukkan L-nya itu untuk apa, P-nya untuk apa. Oke.
ID jabatannya itu kita beri 1, nanti 1 itu sebagai ketua. Passwordnya kita kasih password ya, sepertinya kita jangan pakai nanti baru. Kemudian nama anggotanya yang kedua, nama sembarang, ini nomor teleponnya, nomor mungkin 4, jenis kelaminnya P, bagi jabatannya 2, passwordnya 245. Kita langsung go saja. Untuk sementara kita pakai 2 dulu. Oke. Sebentar. Password, oh ya, emailnya. Sebentar. Emailnya itu harus ada juga email. Jadi harus ada email dari anggotanya. Kita langsung aja ke sini. Sudah ada email. Nah, di sini kita bisa langsung isi saja, pencet 2 kali. Emailnya itu mungkin kita taruh itu 1.4.gmail.com. Kemudian di sini dari Oke, ini untuk tabel anggotanya sudah siap. Sekarang di tabel jabatannya. Nah, ini kan ada ID jabatan. Insert, ini simpel saja, hanya butuh diisi di bagian nama jabatannya. Ketua, kemudian mungkin bendahara, oh jangan, sekretaris. Nah, kita bisa tambah oke, sudah, maka sekarang kita go. Nah, sudah ada ID jabatan. 1 itu ketua, kedua itu sekretaris. Sekarang kegiatannya saya beri tanggal 1 April. Minta maaf agak sedikit gangguan, ada tamu. Oke, jadi bagian judul itu kegiatannya sudah saya siapkan semua. Ada 2 kegiatan yang saya siapkan, jadi tinggal saya kopikan. Ke sini, kemudian jadi kasih laut. Ini tanggal itu saya buat tanggal 4, lokasinya sama. Oke, kita save, kita go save. Oke, kegiatannya sudah terisi, jabatan sudah, buku tamunya nanti isi di webnya, kemudian profil sudah semua. Oke. Nah, sekarang saya ingin membuat query untuk menampilkan jenis kelamin dan jabatan. Nah, untuk buat query itu kita injek di SQL.
kita buat query-nya itu, kita kan akan mau menampilkan pertama jabatan. Jadi kita mau menampilkan nama jabatan sesuai dengan ID jabatan yang ada. Pertama kita select, nah kita pilih dari mana yang mau kita ambil. Ambil anggota, select from anggota, ID anggota, kemudian koma, anggota, nama anggota, alamat, koma, anggota, telepon, anggota, kelamin, anggota, ID jabatannya tidak perlu, email, koma, jabatan, nama jabatan, anggota dan jabatan. Where anggota, ID jabatannya itu sama dengan anggota, ID jabatan, bukan anggota tapi jabatan ID jabatan. Oke, kita coba. Ya, ini nama jabatannya sudah keluar, sudah diganti menjadi yang tadinya ID jabatan sudah menjadi ketua sekretaris. Oke, sekarang kita mau menampilkan jenis kelaminnya. Jadi nanti yang dikeluarkan itu laki-laki dan perempuan. Saya copy ini dulu. Oke, laki-laki perempuan. Nah, untuk editnya langsung saja edit. Untuk menampilkan laki-laki atau perempuan kita pakai fungsi if. Ininya kita hapus saja dulu kalau nanti yang diubah jenis kelaminnya. Nah, if anggota untuk jenis kelamin sama dengan L, jadi if-nya gampang L, maka keluarnya laki, else perempuan. If anggota jenis kelamin sama dengan L, maka print laki-laki, else perempuan. Oke, kita coba lagi. Ini masih ada salah. As jenis kelamin saya lupa. Oke, kelamin koma. Ya, ini sudah muncul laki-laki perempuannya. Saya copy query-nya untuk disimpan. Oke, untuk database-nya sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian interface-nya, desain interface-nya.